A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan materi tentang tahsin surah Al-Fatihah, kita masih di awal di ta'awudz. Ada baiknya kita sedikit mendengarkan nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW suatu ketika keluar dari rumah beliau. Sewaktu kami sedang berada di Sufah, beliau bersabda, yang artinya, siapakah di antara kamu yang mau pergi ke Buton atau Al-Aqiq setiap hari? Buton itu, Aqiq itu adalah pasar di zaman Nabi. Pasar Buton atau pasar Aqiq. Kamu pergi ke pasar setiap hari, kemudian pulang dengan membawa 2 ekor unta yang bagus-bagus, tanpa harus melakukan dosa atau memutuskan tali silaturahim. Begitu pertanyaan Nabi kepada sahabat. Kemudian sahabat menjawab, kami semuanya ingin mendapatkan itu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, apa yang menghalangimu pergi ke masjid untuk membaca Al-Quran atau membaca 2 ayat dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena hal itu lebih baik dari 2 ekor unta. Dan membaca 3 ayat, maka hal itu lebih baik dari 3 ekor unta. Dan 4 ayat, maka hal itu lebih baik dari 4 ekor unta. Dan selanjutnya, setiap hitungan ayat yang sama dengan hitungan unta. 1 ayat, 1 unta, 2 ayat, 2 unta, dan seterusnya. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam hadis di atas, Nabi SAW telah membuat satu perumpamaan yang sangat menakjubkan dan syarat dengan pelajaran, karena berisi motivasi yang tinggi buat kita untuk selalu mempelajari Al-Quran dan memperbanyak berjalan ke masjid, yaitu dengan maksud mempelajari Al-Quran. Karena di sana, ya, di majelis Quran pekan lalu saya sampaikan bahwa ada kedamaian, ada ketenangan, ada ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, atau sebelumnya as-sakinah, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberi ketenangan, diberi rahmat oleh Allah. Dan maksud karena di majelis yang kita duduk saat ini itu melepaskan diri dari keterikatan hati atau kesibukan dunia. Dan juga beliau menerangkan bahwa mempelajari 1 ayat dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dia Rasulullah mengumpamakan ibarat pahala orang yang mempelajari Al-Quran itu dengan unta. Karena di zaman Nabi, ya, unta itu hanya dimiliki oleh orang kaya saja. Jadi bangsa Arab yang kaya saja. Jadi menggambarkan unta itu adalah harta yang sangat mahal. Dan dengan mempelajari Al-Quran, 1 ayat Al-Quran, 2 ayat Al-Quran, dan seterusnya, itu lebih baik, ya, lebih baik daripada unta. Jadi ada yang bilang itu ada seperti unta merah gitu, ya, seperti unta merah keutamaannya, memberikan kebaikan, memberikan petunjuk kebaikan, itu mendapatkan pahala seperti unta merah. Ini menunjukkan bahwa mempelajari Al-Quran itu sangat penting, hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid untuk mempelajari ilmu syar'i yang seperti ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan materi kita, kita talaki bareng-bareng sama-sama surah Al-Fatihah. Saya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, nanti kita pelajari per ayat, per huruf demi huruf. Kenapa per huruf? Karena sel terkecil di dalam Al-Quran atau surah itu adalah huruf. Struktur terkecilnya adalah huruf. Maka huruf hijaiyah ini, ya, huruf harus kita pelajari tempat keluarnya, makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Dan huruf merupakan penting sekali untuk kita praktekkan dengan baik dan benar, sebab salah ucap bisa berubah maknanya. Baik, kemarin terakhir kita bahas masih ta'awudz.
a'udzu. Ini yang saya ingatkan kembali untuk ta'awudz baru sampai a'udzubi kemarin itu. Itu a jangan dibaca atau tebal. Kemudian huruf ain jangan berubah menjadi hamzah. Di tenggorokan bagian tengah, tidak masuk ke rongga hidung. Zu. Nah, ini yang belum terbiasa dari jamaah sekalian kemarin ya. Ini huruf za itu keluar dari ujung lidah dengan 2 gigi seri atas. Za. Nah, karena ini makhrajnya dari ujung lidah, ketika sebelumnya dhammah zu, maka bibir mulut harus mundur dulu sedikit. A'udzu. Agar makhrajnya fasih, agar makhrajnya tepat. Huruf zal keluar dari ujung lidah dengan 2 gigi seri atas. Zu. A'udzu. Semua. A'udzu. Zu. Saya lihat ada beberapa jamaah yang belum terbiasa. Monyong semuanya. Sebetulnya agak berat Pak kalau kita langsung monyong. Tapi kalau kita senyum dulu, lu. Asalnya kalau dhammah monyong, budu, munu. Tapi karena ini huruf taraful lisan, misalkan huruf zal, huruf sa, huruf fa, itu dia mundur dulu. Misalkan contohnya surat apa ya, yang u ketemu fa. Ini surah Al-Falaq. Nafasa bukan. Misalkan ufu, itu dia mundur dulu. Ufu, sama dengan sa. Usu, dan ini ta'awudz a'udzu, mundur dulu sedikit. A'udzu. Kalau belum bisa, putus. Coba belajar saya dulu, coba. Zu. Senyum. Zu. Senyum. Zu. Gitu. A'udzu. Iya, saya ada pernah share juga di grup video tentang pembahasan a'udzu, huruf zal pada lafaz zu. Mundur dikit. A'udzu. Bi, dagu turun, kasroh. Bi. Bukan ini senyum, bibirnya jangan ditarik senyum begini. Bi. Tidak, tapi dagu yang turun. Tengah lidah naik. Di. Bukan dibaca B, karena ada juga kesalahan saudara kita itu bacanya a'udzu billah, itu B, bukan B tapi B. Tengah lidahnya naik. Caranya pancingnya, latihannya itu iya. Sebutkan huruf iya, sukun. Ai, di. Nah, ini kadang-kadang B, itu aja yang diingatkan, jangan dibaca B. Baik. Kemarin kita sampai B. Sekarang kita lanjut berikutnya billah. A'udzu billahi, lam. Ya, huruf lam pada lafaz ta'awudz, a'udzu billah, keluarnya dari mana lam? Lam dari ujung lidah atau ujung tepinya, tepi. Jadi harus ada kata kuncinya nih, tepi atau sisi. Ujung sisi lidah bertemu langit-langit depan. Mana dalilnya? Ini wallamu adnaha limuntahaha. Ya, coba ikuti saya. Saya dulu. Wallamu adnaha limuntahaha. Silakan. Wallamu adnaha limuntahaha.
dan huruf lam keluar dari ujung tepi lidah bertemu langit-langit. Al, kadang-kadang bacanya al, tidak demikian. Al, bukan al. Nah, lafaz lam pada jalallah ini tipis. Bi karena didahului dengan kasrah. Billah bukan billah. Kalau billah keliru karena lamnya sebelumnya pada lafaz Allah adalah ada baris kasrah. Maka lamnya pada lafaz Allah dibaca tipis. Lalu apa sifat-sifatnya yang mengikuti sifat lam? Al-jahr yang pertama, dia tidak keluar nafas, ya. Nafas udara atau udaranya tertahan di pita suara. La, tidak ada udara yang keluar. Maka dibaca la itu keliru karena jadi keluar udara. Karena lam tidak memiliki sifat hamas, dia memiliki sifat jahr. Yang kedua, sifatnya adalah bainiyah. Bainiyah apa itu bainiyah? Suara pertengahan antara sifat yang tertahan syiddah dengan rakhawah yang mengalir Nah, pertengahannya disebut dengan bainiyah. Jadi ada mengalir sedikit. Bukan al. Itu namanya syiddah. Nggak boleh dibaca al. Atau contohnya saya contohkan dalam lafaz ta'awudz. A'udzu billah itu tasdidnya jadi hilang kalau baca dengan demikian. Baca demikian lam bainiyahnya tidak ada. Bagaimana caranya? Alirkan sedikit. A'udzu billahi billah bukan billahi. Tidak boleh jeda. Tidak boleh jelas-jelas banget. Jadi sifatnya ada suara mengalir. Billahi. Silakan semua. Billahi keliru karena bainiyahnya hilang. Namanya sifat bainiyah atau syiddahnya jadi hilang. Baik, yang berikutnya lam aslinya memang memiliki sifat tipis. Tapi pada prakteknya ketika membaca Al-Quran itu akan ada lam yang dibacanya lawannya istifal, yaitu tebal, isti'la. Rasulullah itu namanya lam yang dibaca isti'la. Yang dibaca istifal adalah lam yang dibaca tipis. Contohnya a'udzu billah la, ini namanya istifal. Kalau Allah itu namanya isti'la. Sedangkan lafaz jalallah pada ta'awudz lamnya diposisikan tipis, ya. Kemudian infitah lawan maksudnya ini pasangannya istifal. Kalau udah istifal biasanya infitah. Apa itu? Terpisah dari langit-langit. Pangkal lidahnya itu terpisah. Huruf lam. Sebentar. Nanti aja dah, kita fokus ke sini aja. Ya, nanti setelah ini akan ada pelajaran makhraj lagi dan sifat setelah Al-Fatihah selesai. Mudah-mudahan sebelum Ramadan yang Al-Fatihah selesai. Baik, yang berikutnya izlaq dari segi apa logikanya orang Arab, ya. Dari segi sulit atau mudah untuk diucapkannya suatu huruf. Ini ada yang mudah, cepat ya keluar suara hurufnya, ada yang sulit namanya ismat. Kalau izlaq itu suara hurufnya orang Arab dan ya versinya orang Arab mudah. Ya, kalau kita mau lihat huruf izlaq itu adalah huruf yang ada di ujung-ujung pintu keluar suara, bibir sama ujung lidah. Adapun hurufnya izlaq itu adalah firra min lubbin, singkatannya tuh fa bibir, fa ra ujung lidah, firra ma mim bibir, firra
min, nun ujung lidah, min, lam, lubbin, la ujung lidah, ba, lubbin, ba bibir, ya. Nah itu huruf-huruf yang dekat dengan pintu keluar suara. Jadi orang Arab bilangnya itu hurufnya mudah untuk diucapkan. Beda dengan ko, lebih jauh dan lebih lama keluar hurufnya. Tapi ini izlaq ini tidak banyak mempengaruhi tahsin, ya. Ini nggak terlalu banyak. Dan inhiraf ini suara belok, menyimpang suaranya. Sebetulnya alaminya yang udah belok, kita sudah selama ini mengucapkan lam ya udah inhiraf. Itu jangan khawatir bingung dan khawatir salah. Sifat inhiraf itu udah alaminya. Dari suaranya lurus, ketika tertahan ujung lidah menutup langit-langit depan, nah suara belok, kiri dan kanan, namanya inhiraf. Tapi jarang orang baca Quran, maaf Pak, inhirafnya kurang, nggak ada. Inhirafnya kurang Pak, nggak, karena dia alaminya belok sendiri. Paling yang dibenarkan paling ini istifal Pak, itu lamnya jangan dibaca tebal, a'udzubillah, tapi yang benar a'udzubillah, lah bukan loh gitu. Atau maaf Pak, bainiyahnya kurang Pak, alhamdulillahi rabbil alamin. Coba Pak, lamnya bainiyahkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu namanya bainiyah Pak. Jadi kalau kaku banget namanya syiddah, seperti huruf a, ab, at. Nah itu namanya syiddah. Baik, jamaah sekalian, kita latih sama-sama. Monyong bibir kalau dhammah, kasrah dagu rahang turun, tengah lidah naik, i, li. Fathah dagu masih sama dengan kasrah, turun, la, bukan le atau lagi lo, la. Kemudian al sukun bainiyah, al, il, ul, bukan al, il, ul. Dan ini sama dengan dhammah, kasrah, fathah. Masih sama, latihannya masih singkat ya. Silakan, saya dulu. Lu, li, la, al, il, ul, ul, senyum, ul, alu, ali, ala, ila, ulu, ili. Nah ini dasarnya monyong-monyong, asalnya maksudnya ulu, boleh monyong terus, ulu. Tapi kalau ada tasdid atau sukun, senyumin dulu Pak. Ulu, ul, qul huwa, qul a'udzu, bibirnya mundur dikit ya. Jangan monyong terus. Kul, suaranya beda. Kalau monyong terus agak tebal. Kalau disenyumin tipis. Yang benar. Baik, itu lam, lu, ikuti saya lagi. Lu, la, li, lu, bal. Ini nggak ada di atas, nggak ada di layar. Lu, lal, la, ni, lal, na. Minal mulni, malilan lanila. Baik, itu lam. A'udzubillahi. Jadi awal-awal kita banyak pembahasan huruf, tapi nanti kalau sudah masuk ayat 1, ayat 2 mana? Alhamdulillah, itu tidak banyak lagi. Ini awal-awal aja. Kita bahas per huruf ya. Billahi, ha. Mana makhraj ha?
ha keluar dari tenggorokan bawah. Aina dalil? Dalilnya mana yang menunjukkan ha keluar dari tenggorokan bawah? Tenggorokan bawah itu di jakun, Bapak, bukan di dada. Ada orang kelebihan baca ha terlalu ke bawah. Itu terlalu berlebihan. Biasa saja kita punya huruf ha. Itu huruf ha itu. Ha Arab sama ha kita Indonesia insya Allah sama. Ha ya ha biasa ha. Makhrajnya di mana nih dalilnya? Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian huruf yang keluar dari tenggorokan jauh nih al-aqsa. Aqsa ini jauh, halqi tenggorokan atau tenggorokan bawah. Di sini yang jauh maksudnya. Ada tenggorokan atas, tengah, bawah, dekat, sedang, jauh, gitulah. Al-aqsa ini jauh. Jadi tenggorokan bawah di jakun. Kita insya Allah bisa. Tapi ada juga orang baca ha itu ketika sukun jadi ha gitu. Atau ha yang bertasdid jadi ha gitu. Itu ada yang begitu. Jadi jadi itu begitu ada tuh Pak kesalahannya. Ya. Ini hati-hati. Ha itu seperti suara kita punya huruf ha. Sifatnya hamas. Sifat yang kedua rakhawah, hamas mengalir. Jadi jangan sampai begini Pak. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Itu tidak hamas Pak. Kenapa? Suara udaranya enggak keluar. Harusnya al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ihdina bukan ihdina itu keliru, itu dibacanya syid atau lawannya hamas itu jahar, tidak ada udara yang mengalir. Maksudnya udara ya, hamas jahar itu sisi udara, sedangkan sifat yang kedua dari segi suara huruf ha dapat dialirkan makhrajnya ya, suaranya dapat mengalir, beda dengan huruf hamzah ba nggak bisa ditambahkan. Kalau ha bisa bah bukan bah tapi bah itu namanya sifat ha. Jadi salah kalau baca ihdina, salah ihdina, salah. Kemudian huruf ha sifat yang ketiga adalah istifal, yaitu posisi pangkal lidah rileks atau rendah, atau suaranya yang dihasilkan tipis seperti lafaz Allah, bukan Allah. Itu hanya jadi tebal Pak. Allah. Harusnya Allah. Senyumin. Allah. Bukan tipiskan, senyumin, bukan monyong mulut. Ya Pak, Allah. Ini jarang orang baca begini nih, nggak seteliti ini. Kadang orang baca Allah. Itu tebel. Yang benar tipis. Allah. An-nahar, bukan an-nahar. An-nahar, bukan an-nahar. Jadi suara membaca Al-Quran itu ada tebal, ada tipis, bukan seenaknya baca sekenanya, tidak. Jadi kita harus mengerti membaca Al-Quran itu ada suara yang tebal, isti'la, ada suara yang tipis. Dan istifal sifat berikutnya infitah, dia terpisah dari langit-langit. Nah, dari logikanya orang Arab, huruf ha itu sulit untuk dikeluarkan. Lagi-lagi tadi ya, huruf izlaq apa saja tadi? Firra min lubbin.
Hurufnya ada di sekitar ujung-ujung suara bibir atau ujung lidah. Kalau ha jauh di sini, tenggorokan bawah. Maka logikanya orang Arab katanya susah. Kalau kita mungkin bisa aja. Kalau khofa juga ini suaranya samar. Dan ini khofa ini sifat tambahan. Jadi abaikan saja dulu karena tidak banyak pengaruhnya dalam tahsiniyah. Silakan kita baca sama-sama. Saya dulu baru jamaah. Hu hi ha ah ih senyumin ah ih sifat rakhwah ya mengalir ya. Ahu ahi aha iha uhu ihi a'udzu billahi a'udzu billahi nah hi kasrah hi dagu turun hi. Kalau sebagian grup pengajian saya yang saya asuh ada majelis salim dari ibu-ibu juga bapak-bapak. Kadang ibu-ibu saya suruh bawa cermin pak. Ininya biar ngeliat hi turun hi. Jadi ada saya bawa pada cermin pak. Tadi kan a'udzu udah senyum belum? Jangan-jangan masih monyong. A'udzu. Coba kasih cermin. A'udzu. Jadi gerakan bibirnya mundur dulu. Jadi dengan melihat cermin, oh saya belum maka saya harus latihan. Bagaimana menipiskan zal atau memfasihkan makharijul huruf zal. Sampai di sini kita lanjutkan. A'udzu billahi mi hi mi kasrah. Ingat jangan dibaca he, jangan dibaca belahe, menas me mi dagu turun tengah lidah naik mi ya ma mim. Mana makhrajnya mim? Mudah ya, kita punya m mim bibir. Dan uniknya huruf mim itu dua makhrajul hurufnya, yaitu yang pertama kedua bibir, yang kedua hidung. Namun untuk dicatat, untuk hidung hanya permulaan saja. Ketika ini ada bab khusus tentang mim ya. Mim itu gunnah itu hidung. Untuk makhrajul hidung, rongga hidung adalah suara gunnah, dan gunnah ada di mim dan di nun. Ketika mim bertasdid, maka dia sempurna keluar dari rongga hidung. Contoh, summa baru masuk ke rongga mulut lagi. Jangan maknya terus-terusan di hidung. Summa buka mulut. Itu kenapa saya selalu mengingatkan jamaah untuk membuka mulut agar tidak masuk ke rongga hidung. Nah, kalau kita pencet hidung kita nih, buktinya bahwa mim itu keluar dari hidung. Ketika kita awalan mengucap ma, itu gak bakalan keluar. Nggak mungkin. Maka itu disebut dengan makhraj hidung, rongga hidung, al-khayshum. Ya, kedua bibir mudah ya kita ingat ya, kita punya cuman nanti bab khusus tentang mim akan ada pembahasannya insya Allah, dibahas pada hukum mim sukun bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Akan ada 3 hukumnya. Yang pertama ikfa syafawi, mim mati bertemu bapak, kalau mudah ngafalinya. Mim mati yang kedua bertemu mama, mim bertemu mim. Yang ketiga mim mati bertemu selain bapak dan mama, yaitu izhar syafawi. Yang mim bertemu mim disebut dengan idgham mimi atau idgham mislain.
dua gunnah, satu izhar. Tapi pada saat praktek bacaan izhar tidak jelas-jelas banget karena ada sifat gunnah sedikit. Dan nanti akan ada kita pelajari tingkatan gunnah. Suara tertahannya ada yang sempurna, ada yang nakis, ada yang angkos. Nah, Masya Allah. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, ada yang tidak sempurna lagi. Maksudnya cuman dirasanya seperti tidak ada, padahal itu sudah ada gunnah. Contohnya apa? Harokat ma, mi, mu itu angkos. Jadi harokat itu gunnah ada. Buktinya apa? Kita tutup hidung gak bakalan keluar huruf mim. Yang sempurna tadi mim bertasydid. Yang tidak sempurna mim bertemu dengan huruf hijaiyah yang mana dibacanya jelas. Contohnya an'amta, an'amta, anta itu namanya gunnah nakis atau tidak sempurna. Ya. Kembali lagi ke makhraj huruf mim. Ini dalilnya lisyafatainil wawu ba'un mimu wa ghunnatum makhrajuha khaysyumu. Di kedua bibir keluar huruf wa, huruf ba, huruf mim, wa ghunnah dan keluar dari hidung gunnah makhrajuha khaysyumu, yaitu keluar dari rongga hidung al khaysyum. Sifat-sifatnya huruf ha, huruf apa? Mim. Mim itu jahar. Apa sih jahar? Tidak keluar udara. Ma, bukan ma. Ma, mi, ma, mi, bukan mi. Jahar. Kemudian sifat yang kedua bainiyah. Apa itu bainiyah? Suara pertengahan antara syiddah dan rakhwah, mengalir. An'amta itu cara mengamalkan mim bersukun atau mim bersukun aja. An'amta bukan an'amta, atau apalagi dibaca mantul. Qalqalan bacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, itu mantul semua, bacaan tidak benar. Harusnya bainiyah. Bainiyah itu hurufnya ada 5, Pak. Kalau disingkat namanya lin umar, lam nun ain mim ra. Ini kalau sukun atau bertasdid harus mengalir sedikit, jangan dimati, jangan disyiddah namanya. Jadi mim ini harus mengalir. An'amta, bukan an'amta alaihim ghairil, itu syiddah. Nah, ini yang bikin enak membaca Al-Quran itu dengan tajwid, artinya ringan. Ringan ini artinya dengan menjelaskan sifat. Bukan ringan berarti dengan memudah-mudahkan ya, menggampang-gampangkan baca Quran, bukan, tapi mensifati huruf-hurufnya itu dengan baik dan benar. An'amta, coba semua, satu saya dulu. An'amta, an'amta. Yang salah anta. Nah, biar bisa bedakan. An'amta. Ingat, dia siddah, nggak ada ngalir. Biar bisa Bapak merasakan bainiyah itu kayak gimana sih emang prakteknya, biar bisa mengerti ya. An'amta. Salah apa benar? Salah. An'amta. Enak mana? Enak mana, Pak? An'amta atau an'amta? An'amta, an'amta. Tapi jangan kelamaan. Kalau kelamaan jatuhnya jadi gunnah sempurna. An'amta salah, karena jadi gunnah sempurna. Ini gunnahnya gunnah nakis, tidak sempurna. Ya, gunnah nakis. Jadi tadi saya bilang tingkatan gunnah macam-macam. Ada gunnah sempurna, kamilah, atau apa namanya, akbar atau kamilah. Ada lagi gunnah nakisoh, angkos, bawahnya lagi angkos, yang tidak sempurna lagi.
Baik huruf mim sifatnya istifal, tipis suaranya. Ma, ya bukan mo, bukan mo, tapi ma, bukan mo, bukan. A'udzu billahi mina. Kadang-kadang minos, orang baca minos. Na-nya ya kita belum bahas, nanti kita bahas. Jadi huruf mim itu tipis suaranya. Dan infitah udah pasti terpisah. Maksudnya istifal temennya infitah, ya. Dia terpisah dari langit-langit sehingga banyak ruang antara lidah dengan langit-langit, terbuka, terpisah, ya. Dan dari segi sulit atau mudah, huruf mim itu mudah, izlah. Tapi dari segi ini ya, mudah atau sulit saja, ya tadi tidak mempengaruhi tahsinnya. Jadi tidak masuk sifat inti dari mim. Nah, ini yang pentingnya sifat gunnah, sifat tambahan. Jadi harus gunnah ketika dalam kondisi apapun gunnah, tapi tingkatan gunnahnya berbeda-beda. Ya. Kita latih lagi. Monyong, nyengir, mangap. Monyong, nyengir, mangap, ya. Senyum, im. Monyong, mu. Nyengir kasrah tapi dagunya turun, mi, mangap, ma. Kalau nggak gitu Pak, bunyinya begini nanti, mu, mi, ma. Itu masuk ke hidung. Kalau kita nggak buka itu, maka ketika latihan seperti ini Pak, saya anjurkan suara yang terbaik keluarkan semua. Teriak nggak apa-apa. Yang lagi belajar ini ya, saudara. Ikuti saya. Mu, mi, ma. Im, Apa sifatnya tuh? Bainiyah, mengalir sebenarnya. Amu, ami, ama. Ima, umu, imi. Mami, mubam. Mumam, mami, mamna. Mani, mamna. Minal mumni. Mami, mam, mani, ma. Oke, punya teriak Pak, teriak. Nanti insya Allah yang sengau-sengau baca Qurannya itu hilang. Yang sengau apa saja Pak tadi? Mim. Ya tapi yang hukum gunnahnya. Mina, syaiton. Na. Makhrajnya di mana? Ujung lidah bertemu langit-langit depan. Ujung lidah bertemu dengan langit depan atau gusi gigi seri atas. Dagu turun. Dan dia yang kedua sama dengan mim. Nah dia di hidung. Tingkatan gunnahnya sama, ada akmal, ada nakis, ada angkos. Nun tasdid sempurna ketika gunnah sempurna ketika nun bertasdid. Malikin nas. Gunnah nakisah ketika sukun. An'amta. Angkos ketika harokat. Nu itu angkos, gunnahnya sangat tidak sempurna, di bawahnya nakisah, ya. Makhrajnya keluar dari mana? Ujung lidah bertemu dengan langit-langit depan atau tumbuhnya gigi seri atas. Dalilnya mana? Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu, ditambahkan wa gunnatum makhrajuhal khayshumu. Nun keluar dari ujung lidah, tahtu ja'alu bertemu dengan langit-langit depan, langit-langit gigi seri atas.
Sifatnya jahar. Nah, tidak ada keluar udara, tertahan udaranya. Nah, bukan nah. Bainiyah sifat yang kedua mengalir dikit saja, pertengahan di antara syiddah dan rakhwah. Ini sampai orang ini bukunya nyatetnya Lin Umar. Di sana ini maksudnya menulis apa dia nih? Lam, nun, ain, ya, mim, ra, honir ra mungkin maksudnya. Ya, dia nulis di bukunya. Bukunya udah ada yang beli, Pak. Namanya Tajwid Praktis ya. Tajwid Al-Fatihah ada di online. Baik, kemudian sifat nun tipis. Nah, tidak sedikit orang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mina, nah, bukan mino. Mina, bukan mino. Invita terpisah dari langit-langit ya. Izlaq dari segi mudah sulit, dia termasuk mudah karena di ujung lidah, dan hunna sifatnya. Silakan kita latih. Nina, an, in, un, anu, ani, ana, ina, unu, ini, a'udzu billahi mina, a'udzu, mundur, a'udzu billahi mina, baik, mina. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Hah? 2 menit cukup ya. Sampai di sini dulu. A'udzu billahi mina. Nanti aja bacanya sendiri-sendiri ketika a'udzu billahi minasyaitonir rajim kelar dibahas, nanti baca sendiri-sendiri dari jamaah semua. Baik, ada pertanyaan? Jangan. Di mana nun makhrajnya? Mana makhrajnya, Pak? Nun, mana makhrajnya, Pak Udin? Nun, lupa deh. Ujung lidah dengan langit-langit. Iya, sifatnya ingat gak? Dari segi nafas dia masuk mana? Jahar, ya, tidak keluar nafas. Dari segi suara, bainiyah, mengalir sedikit. Iya. Bisa. Baik, kita cukupkan. Semoga Allah berkahi kita dan berikan istiqomah. Sampai jumpa setiap Ahad malam pada maghrib, insyaallah. Saya tidak umumkan lagi, ini mudah-mudahan ini jadi peserta yang tetap istiqomah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.